Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Sekarang ini bukan masanya lagi kita pidato-pidatoan dengan omong kosong yang melompong. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi dobol kuro, dobol kuro. Terkhusus buat Cak Paimin dan Mukidi, tutup botol yang sangat serasi, sama-sama ngibul, sering obral janji. Baik, para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Anies Rashid Baswedan atau calon presiden dari Partai Nasdem. Pada beberapa waktu lalu, Anies menyampaikan bahwa ia pernah mondok selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan Magelang. Namun sayangnya, pernyataan Anies tersebut ditolak mentah-mentah oleh para alumni dari Pondok Pesantren Pabelan Magelang tersebut. Menurut mereka, Anies tidak pernah mondok selama 3 tahun, tetapi sifatnya hanyalah mondok kilat. Mari kita saksikan video selengkapnya. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Kudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI, yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. Itulah video yang coba saya reaksi. Menurut para sahabat sekalian, kira-kira pernyataan mana yang benar? Apakah pernyataan Anies Baswedan yang benar bahwa saat ini kelompok radikal seperti FPI, HTI sudah berada di kubu Prabowo? Ataukah pernyataan Prabowo yang benar bahwa dirinya sudah tidak bersama para ex dari FPI maupun HTI? Dan menurut Prabowo barangkali itu kelompok ada di kelompok Anies. Kira-kira para sahabat sekalian, siapa yang benar dalam pernyataan ini? Apakah pernyataan Anies yang benar ataukah pernyataan Prabowo yang benar? Biarkanlah waktu yang menjawab. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Sekarang ini bukan masanya lagi kita pidato-pidatoan dengan omong kosong yang melompong. Mantap, mantul. Bahkan sebaliknya. Untuk itu, marilah kita sama-sama menunjukkan kerja yang nyata. Baik sahabat sekalian, ini mungkin satu buah video yang cukup unik menurut saya. Karena pernyataan dari salah seorang relawan atau simpatisan Amin yang berkoar-koar menyatakan bahwa jika memilih PKB atau Muhaimin Iskandar, maka rakyat akan mendapatkan subsidi besar-besaran berupa BBM gratis dan lain-lain. Tetapi video ini dari orang yang mempostingnya cukup kreatif orangnya, dengan mencari video pembanding atau video lainnya, dalam hal ini dari film
Benyamin S, ya, almarhum Benyamin S. Sekalipun beliau tidak ada, tetapi pernyataan beliau ini keren. Bahwa daripada omong banyak, ya omong kosong lebih banyak, mendingan lakukan dengan kerja nyata. Dan ketika dua video ini disandingkan, cukup keren para sahabat sekalian. Ya, silakan tinggalkan di kolom komentar jika ada yang mau berkomentar terkait video editan ini. Keren. Ini ada kesalahpahaman sedikit. Ini kalau bisa Salah saya paham. luruskan. BBM gratis. Rak ya wis dobol. Dobol kura, dobol kura, Pak. Lagi ngono ya meng lurusno. Meluruskan apa? Manusia kalau paku bisa diluruskan kalau bingkok. Tapi kalau omongan nggak bakal bisa diluruskan. Sekali pembohong tetap pembohong alias dobol kura, ngerti? Yang mau diluruskan apanya? Makanya kalau mau mencalonkan diri nggak usah banyak muluk-muluknya, badan Bener. dobol kura, ngerti? Dobol BBM kura itu apa ya? Noyo masam sing di sepeda motor, mobil sa Indonesia prakwe ya. Adol sawah, adol omah, adol jabatan marah kukut kowe. Rasah ke dadi wong, rasan dobol kura ya iku. Makane tukang dobol kura kok dipercaya. Loro-lorone do dobol kura. Ngerti dobol kura. Ngono ku. Ora eling DKI Jakarta DP 0%, otre macrot brot leketek dobol kura. Bukan oke, Mbak. BBM gratis, ibu hamil disubsidi. Ya sing di bojo do lokal laki, ora do mergawe nunggangi bojone bentuk subsidi. Dobol kura rasah nemen-nemen. Dobol kura, ngerti dobol kura. Iku wong Jawa nek dobol kura ya ngono ku. Alah, roh dadi presiden ayo wis ngorekno seluruh antero nek do pidato. Dobol kura, ngerti dobol kura. Subsidi, ibu hamil disubsidi, ngekei susu mbek endok durung karo anek mesti. Ame mau subsidi duit 6 juta. Lah tol. Subsidi buat ibu hamil ya. Wong urasan dobol kura meluruskan. Lah saiki ya kesambet omonganem dhewe. Ngombe-ngombe iki lho ben waras. Ngerti? Ayo disedot penak rasa dobol. Baik sahabat sekalian, ini satu buah video yang cukup ya lucu kalau menurut saya. Hanya saja banyak bahasa Jawa yang memang saya sendiri kurang paham, tetapi kurang lebih saya bisa menangkap ada beberapa pernyataan ya, bahwa janji terkait BBM gratis, lalu akan ada subsidi buat ibu hamil sebesar 6 juta. Dan ini Mbak tadi ya coba membandingkan dengan janji muluknya Anies Baswedan ketika maju sebagai calon gubernur DKI dengan melalui program OKOC dengan DP 0% dan lain sebagainya, dan ternyata tidak terbukti sampai saat ini. Oleh karena itu Mbak tadi menyatakan bahwa ya sama saja, hanya omong kosong, menurutnya seperti itu. Ya kalau keliru saya mohon maaf karena saya sendiri tidak paham tentang bahasa Jawa. Bagi para sahabat sekalian yang mungkin paham maksud dari Mbak ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau rubah nasib. Terkhusus buat Cak Paimin dan Mukidi, tutup botol yang sangat serasi, sama-sama ngibul, Tutup sering botol ini ya. ngobrol janji. Kalau mau merubah nasib, gabunglah dengan koalisi perubahan. Perubahan. Kesannya kayak bagus ya.
Padahal ada itu di ayat Al-Quran, tidak akan berubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubahnya. Yang mau Kalau berubah, aku benar. gabung ke koalisi perubahan, kalau kami warga NU gabung ke koalisi perubahan, apakah menjamin Cak Paimin bahwa negara yang berasaskan berideologi Pancasila ini akan anteng-anteng saja kalau kalian menang? Gak mungkin. Iya, Karena benar. koalisi PKB dan PKS kalau sudah bersatu nanti pasti akan mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah. Itu yang mau kalian rubah kan? Jadi nggak mungkin saya mendukung Paimin dan tutup botol, nggak mungkin gitu loh. Tutup botol. Terus apa lagi yang mau kalian rubah? Merubah jalan-jalanannya sudah bagus, mau kalian bor semua, kalian lubangin menjadi sumur sapan, jadi jalan menjadi hancur seperti di Jakarta. Apakah nanti setiap alun-alun akan kalian bikin patung bambu mesum seperti di Jakarta? Gak. Mengerjakan di Jakarta aja nggak becus, apalagi mau memimpin secara nasional. Jelas-jelas Sepakat. sudah tahu kalian cuma bisa merusak aja Jakarta. Coba bayangkan berapa ratus triliun anggaran di Jakarta selama 5 tahun, ada pembangunan yang nyata, yang Nol, ya. kelihatan gitu loh bentuknya itu. Batu geronjong, patung sepatu, astagfirullahaladzim. Hah, enggak. Saya tidak akan milih tutup botol dan Paimin. Saya di 2024 akan memilih Pak Ganjar Pranowo. Salam waras, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, sahabat sekalian. Jadi komentar ini merupakan salah seorang warga NU. Menurut pernyataannya, pengakuannya seperti itu, bahwa mereka warga NU tidak bakal memilih ya paket Amin ini. Ya, menurutnya bahwa ini Gus Muhaimin dan tutup botolnya. Nah, istilah tutup botol ini yang menyampaikan pertama kali juga adalah Surya Paloh ketika pendeklarasian paket Anies Baswedan dan juga Cak Imin ini. Dia mengibaratkan mereka ada kecocokan, jadi diibaratkan seperti botol dan tutupannya. Dan koalisi perubahan yang diusung, jadi mereka berharap akan banyak perubahan yang terjadi ketika paket mereka ini terpilih. Tetapi cukup bijak ya salah seorang netizen yang mengaku dari warga NU tadi, bahwa perubahan apa yang bakal dilakukan. Toh nyatanya 5 tahun di DKI Jakarta menjadi gubernur, tidak banyak hal yang bisa berubah di sana. Kalau sekarang mau merubah Indonesia itu tidak mungkin. Menurut sahabat sekalian bagaimana? Silakan berkomentar ya. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Ini Mbak lagi. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi dobol kuro, dobol kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Gak usah dari partai, gak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar ora sida mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk di akal, dobol kuro. Kita rakyat sudah cerdas, Pak. Kalau kita mau merubah nasib, itu pada diri kita sendiri.
Karena Benar. HP Android itu sudah canggih, Pak. Sekarang banyak online shop yang pada kaya. Itu apa, Pak? Dunia digital semakin canggih. Jadi mindset rakyat Indonesia harus semakin cerdas. Oh, kepengen merubah nasib kok, memilih perubahan gede bel dobol kuro. Ora sudi. Reti ora sudi, Pak. Dobol kuro. Reti apa ora nek dobol kuro? Ora percaya karo wong dobol kuro. Kita nggak butuh perubahan, kita butuh berkelanjutan, lebih cepat mempercepat kerjaannya Bapak Jokowi yang sudah ada pondasinya. Salam buat rakyat yang cerdas, ojo percaya karo wong dobol kuro. Aku kepengen berubah nek ra tak rewangi ngosek WC ora iso berubah, Pak. Berubahku apa? Anakku iso kuliah, alhamdulillah. Iku jenenge perubahan nasib kita sendiri. Salam waras iki ojo. Baik sahabat sekalian, saya sangat sepakat dengan pernyataan Mbak tadi dan juga Mas yang sebelumnya, di video sebelumnya tadi, bahwa perubahan itu sesungguhnya itu berasal dari diri kita sendiri. Sekalipun kita bergabung dengan koalisi perubahan, tetapi kalau kita sendiri tidak pernah mau merubah diri kita, ya kita akan tetap seperti ini. Dan pernyataan ini sungguh luar biasa. Kalau Mas tadi itu adalah yang mengaku bahwa seorang warga NU, kalau mbaknya ini adalah salah seorang TKW di luar negeri ya, tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di luar negeri. Beliau mengikuti pergerakan, situasi, perkembangan yang terjadi, situasi politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan menurutnya, ya, dengan gayanya yang khas itu, saya sangat sepakat bahwa perubahan itu dari diri kita sendiri. Jangan harap dari orang lain. Jadi apakah dengan bergabung dengan koalisi perubahan, hidup kita dengan sendirinya berubah? Nah, itu kan tidak mungkin. Dan mungkin itu hanya bagian dari bahasa marketing di situasi politik seperti saat ini. Dan ya banyak hal yang kita lihat, janji-janji manis yang diutarakan, BBM gratis, ibu-ibu hamil bakal dapat subsidi, dan bahkan dengan semangatnya para relawan atau juga simpatisan Muhaimin Iskandar berkuar-kuar, silakan yang lagi jomblo, yang masih bujang, silakan cari pasangan, segera nikah, karena ketika hamil akan dapat subsidi 6 juta rupiah. Kok bisa gaya marketingnya seperti ini? Tapi namanya juga di tahun politik seperti ini, berbagai cara pun dilakukan. Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya juga kita harus bisa mempertimbangkan secara baik, pakai logika yang baik, sehingga bisa memahami mana yang isapan jempol, dan mana yang benar-benar nyata untuk dilaksanakan. Tentunya, kita membutuhkan yang namanya rekam jejak. Dan rekam jejak itu sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua akan sangat paham tentang itu. Karena saat ini informasi sudah sangat cepat untuk kita dapatkan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, media online dan medsos tentu kita semua ikuti. Siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya benar-benar untuk kepentingan dirinya. Dan itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Jadilah bijak di saat 2024 nanti ketika pencoblosan nanti.